Selamat datang ke dalam acara pembacaan dan renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Pandanglah pada Yesus, sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor yang bernama George R. Knight. Melalui pembacaan dalam buku ini kita akan kembali diajak untuk melihat, untuk membaca, untuk mempelajari perjalanan kehidupan Kristus di saat dia berada di atas dunia ini. Dan di saat kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Kristus, kita akan memandang kehidupannya, dan dengan memandang kita akan diubahkan. Kita telah masuk di halamannya yang ke-285 dalam judul Ujian Petrus fase pertama. Kita akan melihat apa ujian yang dihadapi oleh Petrus. Sebelum kita masuk dan membaca, ajaklah keluarga, sahabat, atau teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Ceritakan kepada mereka berbagai hal yang indah yang dapat kita pelajari di dalam firman Tuhan. Inspirasikan kepada mereka betapa Tuhan begitu mengasihi kita melalui setiap pembacaan firman Tuhan yang kita baca. Dan bukan hanya itu, ajaklah mereka untuk berkumpul bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam buku Matius 26 ayat 58 sampai 72. Matius 26 ayat 58 sampai 72. Di sana dikatakan, Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Judul pelajaran kita adalah Ujian Petrus. Dari semua murid Yesus yang lain, Petrus adalah salah seorang yang memberanikan dirinya untuk melihat apa yang terjadi kepada Yesus. Dia adalah orang yang mula-mulanya mengatakan, "Walaupun mereka meninggalkan engkau, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau." Dengan gagah beraninya dia katakan, "Saya siap meminum cawan yang engkau minum, Kristus." Itulah mengapa ada keberanian juga di dalam dirinya sementara murid yang lain pada pergi. Dia mau lihat proses pengadilannya. Dia mau lihat apa yang terjadi di sana. Dia datang. 2 sidang berlangsung malam itu. 1 pemeriksaan Yesus dan yang kedua ujian rasul utamanya. Jadi ada 2 sidang yang terjadi. Bukan hanya kepada Yesus tapi juga kepada Petrus. Reaksi mereka di bawah tekanan akan berbeda sekali, di mana Yesus tetap teguh dalam pendiriannya, namun Petrus runtuh. Tetapi kedua kejadian itu bukanlah perkara yang terjadi pada saat itu saja. Keduanya mencerminkan 2 jalur yang bertemu di rumah Kayafas. Kita melihat hal-hal tersebut menjadi nyata di Getsemani, di mana satu pribadi berdoa sementara yang lainnya tidur, di mana satu pribadi menyerahkan dirinya sendiri kepada maut di kayu salib, sedangkan yang lain gagal menghadapi kejadian-kejadian yang akan segera menenggelamkan mereka berdua. Pendeknya, perbedaan-perbedaan di dalam kedua sidang itu bukanlah keputusan yang diambil pada suatu ketika, tetapi mencerminkan kebiasaan Yesus dan Petrus sampai saat itu. Pelajaran pertama kita diingatkan bahwa keputusan yang Petrus ambil itu bukan sebuah keputusan yang terjadi saat itu. Oh, tiba-tiba saja dia mengambil keputusan untuk mengkhianati Yesus, untuk mengatakan, "Saya tidak kenal dia," yang 3,5 tahun berjalan bersama-sama. Keputusan yang Petrus ambil untuk yang berikutnya, dia bahkan bersumpah, "Saya bersumpah tidak kenal dia." Sementara firman Tuhan katakan, "Jangan seorang pun bersumpah atas apapun. Gak ada yang kamu punya, kamu mau bersumpah atas apa?" Sahabatku, Petrus sampai bersumpah. Namun kita lihat di sini tadi, semuanya itu terjadi jauh sebelum pilihan yang mereka ambil.
Waktu di Getsemani, Yesus berdoa, Yesus menyerahkan dirinya, sementara Petrus tertidur. Kedua-duanya berada di pengadilan. Yesus diadili dan hendak dibunuh kalau dia tidak mencabut perkataannya. Sementara Petrus, dia tidak dikatakan dia akan dibunuh, tetapi di saat ada orang yang bertanya, dia hanya menolak mengatakan bahwa dia percaya. Dia menolak mengatakan bahwa dia pun adalah murid Yesus. Hanya ada dua kelompok orang. Hanya ada dua jenis pilihan untuk mengikuti Tuhan segenap hati atau menolak Dia. Dalam kehidupan kita, setiap pilihan yang kita ambil dalam hidup ini hanya terdiri dari dua bagian ini. Entah kita ikuti Tuhan segenap hati atau kita menolak Dia. Hanya ada dua, tidak ada yang lain. Sahabatku, dan pilihan yang benar yang kita ambil hanya terdiri dari dua ini. Gak bisa kita katakan, saya mau ikut Tuhan, sementara dalam tindakan kita mengatakan sebaliknya. Atau seperti Petrus yang dengan terang-terangan di saat dia disudutkan, dia katakan, saya bahkan tidak kenal Dia. Walaupun kita tidak ditanya seperti itu pun, orang melihat hidup kita, melihat cara kita berpakaian, cara kita makan, tutur kata kita, sikap kita, orang bisa lihat, kamu pengikut Yesus. Sementara kita dalam kehidupan kita, kalau kita bertindak sebaliknya, kita sedang mengatakan bahwa saya bukan pengikut Yesus. Sebenarnya sangat jelas, sama seperti yang dilakukan Petrus. Dia menolak, dia katakan, saya tidak kenal Dia. Hari ini mungkin tidak banyak orang yang bertanya seperti itu, kamu ini pengikut Kristus. Tapi orang lihat. Dan melalui tindakan kita sedang menunjukkan apa kita pengikut Kristus atau sebaliknya. Dan tindakan kita ditentukan dari seperti apa kehidupan kita setiap hari. Apa kita lebih suka membaca firman Tuhan? Apa kita suka berdoa? Apa kita suka mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita? Karena jika kita tidak lakukan itu, di saat masalah problem datang, sudah pasti kita akan tinggalkan Kristus. Mari kita lanjutkan. Barangkali hal yang paling luar biasa tentang peristiwa itu adalah Petrus masih bisa datang. Biasanya kita mempersalahkan dia karena sifatnya pengecut, tapi kenyataannya dia mengikuti Yesus walaupun jaraknya jauh. Menunjukkan sesuatu tentang laki-laki yang lebih dulu di malam itu menghunus pedangnya terhadap orang-orang yang mendampingi sekelompok prajurit bersenjata lengkap. Kitab suci memberitahu kita, semua murid melarikan diri setelah Yesus ditahan. Tetapi setidaknya dua dari mereka, Petrus dan Yohanes, berpikir ulang dan pergi ke rumah Kayafas. Berbuat demikian membutuhkan keberanian. Jadi kita harus ingat, untuk mendekati Yesus, untuk berada dekat dengan Yesus, bukan hanya sekedar membiarkan Tuhan yang mendekati kita, tapi butuh keberanian. Butuh keberanian untuk katakan ya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Butuh keberanian untuk mengatakan tidak terhadap berbagai pencobaan. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan sikap kita? Apakah dalam kehidupan kita katakan ya sementara tidak? Apakah kita pun memiliki keberanian untuk mengikuti Tuhan? Namun berbeda dengan Yohanes, yang sampai Yesus disalib dia masih berada dekat dengan Yesus. Petrus kita baca tadi, dia mengikuti Yesus tapi dari jauh. Dia ikuti Yesus, ya dia ikuti Yesus, tapi dari jauh. Hari ini mungkin kita pergi ke gereja, mungkin kita setia, mungkin kita ikut pelayanan ini dan itu, tapi apakah kita mengikuti Kristus dari dekat atau dari jauh? Kalau kita mengikuti Yesus dari dekat, itu artinya setiap hal yang Yesus pikirkan, yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan harusnya menjadi bagian dalam hidup kita.
harusnya kita pun kerjakan. Sementara sebaliknya, kalau kita ikuti dari jauh, kita hanya lihat-lihat saja. Oh, kita pilih-pilih. Oh, ini kita lakukan, yang itu terlalu nggak enak, nggak mau saya lakukan. Sahabatku, Petrus oleh karena mengikuti Yesus dari jauh, pada akhirnya dia mengkhianati Yesus. Sampai sejauh ini Petrus baik-baik saja. Dia masih mengikuti Yesus dari jauh, dia baik-baik saja. Sampai kemudian ada hamba wanita yang cerewet muncul, menyatakan bahwa dia, Petrus, adalah pengikut Yesus. Dan bagaimana hamba itu mengambil kesimpulan seperti itu? Tidak sulit. Yohanes memberitahu kita bahwa dia dan Petrus berdua mengikuti prosesi ke rumah imam besar. Tetapi Yohanes diizinkan masuk ke dalam halaman rumah karena dia dikenal imam besar itu. Sedangkan Petrus tetap di luar gerbang. Jadi Yohanes pergi ke hamba wanita itu dan memintanya untuk membiarkan Petrus masuk. Dan menurut Yohanes, hamba wanita itulah yang pertama-tama mengajukan pertanyaan itu kepada Petrus. Yohanes 18 ayat 15 sampai 17. Jadi sesungguhnya di saat hamba wanita itu bertanya kepada Petrus, karena hamba wanita itu pengen ajak Petrus masuk. Itu yang pertama. Sahabatku, tapi Petrus sudah ketakutan duluan. Dia pikir, aduh jangan sampai saya ketangkap. Saya nggak mau, saya takut. Walaupun dia tetap ikut Yesus tapi dari jauh. Di saat ada yang tanya, apakah kamu murid Yesus kan? Supaya dia bisa ajak lebih dekat. Tapi Petrus menyangkal. Hari ini Yesus terus berbicara di hati kita. Roh Kudus pun berbicara di hati kita agar kita mau datang lebih dekat kepada Kristus. Hamba-hamba Tuhan dipanggil pergi keluar dari rumah itu untuk bertanya kepada murid Yesus. Kamu murid Yesus kan? Tujuannya untuk ajak kita lebih dekat kepada Kristus, tapi seringkali kita mengatakan, saya tidak kenal dia. Sahabatku, dalam pembacaan pada hari ini kita diajak untuk melihat bahwa Petrus yang tadinya tidak mengenal takut telah sampai pada saat pengujiannya, dan dia gagal secara menyedihkan. Bukan karena kelemahan sesaat, tapi ini merupakan akibat dari kebiasaannya yang merasa dirinya kuat. Petrus punya kebiasaan untuk merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya sanggup. Seperti yang dia lakukan di saat dia berhasil menyeberangi sungai, menyeberangi laut tersebut. Seperti yang dia lakukan ketika dia katakan, di saat semua ini, mereka ini meninggalkan Engkau Tuhan, saya tidak akan. Dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat. Kita dapat belajar dari Petrus bahwa tindakan dan sikap setiap hari kita akan membentuk karakter yang kita harus hadapi di saat kita diuji. Kebiasaan kita setiap hari membentuk karakter kita. Tindakan kita yang kita lakukan setiap hari sedang membentuk karakter kita. Entah kita dipersiapkan untuk kerajaan surga atau untuk menyangkal Yesus. Berhati-hati dalam setiap tindakan kita, keputusan kita setiap hari, karena itu akan membentuk karakter kita. Kita telah membaca tentang bagaimana ujian dari Petrus. Bagaimana Petrus diuji. Ujian yang sama terjadi setiap hari dalam hidup kita. Orang lain mungkin melihat hidup kita, hendak menguji kita apakah kita betul-betul pengikut Kristus atau sebaliknya. Biarlah kita tetap setia sampai akhir. Ceritakan kepada keluarga Anda pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ajak mereka, inspirasikan kepada mereka. Ceritakan kepada mereka ujian yang Petrus hadapi. Dan bagaimana dia menjadi gagal pada saat itu. Bukan karena dia menjadi takut, tapi karena dia tidak terbiasa untuk bergantung kepada Tuhan setiap hari dalam doa di saat dia menghadapi masalah. Ceritakan bagaimana Petrus karena dia selalu merasa dirinya kuat,
sehingga dia tidak lagi bergantung kepada Bapa di surga. Sampai bertemu lagi ke dalam pembacaan renungan yang berikutnya. Tuhan memberkati.